Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dia berikan anaknya untuk menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Suatu pagi hari ini kita mau terus bersyukur dan kita mau terus mengingat karya salib dalam hidup kita, akan menolong dan memampukan kita untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kau berikan Yesus bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Yesus, karena karyamu kayu salib yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu Roh Kudus, karena Engkau yang terus memimpin dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ya, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah sama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah sama hidupku. Ku sembah Tuhan sama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kasih yang menyelamatkan kami, kasih yang memberi pengharapan baru, kasih yang memulihkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah kepadamu. Sebab kasih-Mu ajaib,
Sebab karyamu agung dan mulia, Kau tebus hidup kami, menghapusnya dosa-dosa kami. Kau selamatkan hidup kami, Kau pulihkan setiap hari. Dan jadikan kami semakin serupa dengan seturut kehendak, menikmati setiap janji-janji firman genapi dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Kepadamu hati kami percaya, kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya, sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Rasa tenang kami ada di dalam-Mu, bukan kepada perkara yang lain.
Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Di tengah-tengah gelora dunia, bahkan yang menerjang hidup kami. Kami mau tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya itu letak kekuatan kami. Dan kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang terjadi hari-hari. Terima kasih, terima kasih. Tuhan. Haleluya. Kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Kami mau tinggal dalam kasih, dalam hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hadirkan Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Jangan pada Kaulah perlindungan keselamatanku. Ku ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Dialah roh-Mu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kau sertai jalan sepanjang hidup. Kaulah perlindungan keselamatanku. Yang ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Dialah roh-Mu dalam hidup.
Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ya. Sungguh indah bersamamu, sudah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam hati kami, mengendalikan hidup kami. Sebab sungguh indah hidup kami saat kami hidup selaras dengan firman. Karena kami percaya firman-Mu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab kami mau terus tinggal padamu dan firman-Mu dalam kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, tolong kami pagi ini untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bacaan kita hari ini di 2 Timotius 4. Saya akan bacakan 2 Timotius 4. Perikop yang pertama, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baiknya waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ini perikop pertama, di mana Rasul Paulus itu menasihati, berpesan ya, kepada Timotius, juga untuk jemaat yang ada di Timotius, supaya memberitakan Injil. Memberitakan Injil untuk siap sedia, ya maksudnya jangan menunggu waktu yang baik. Oh, kita ini lagi baik-baik nih keadaan kita, ayo kita beritakan Injil. Atau lagi tidak baik, dosa. Tetapi Rasul Paulus menasihati supaya kita senantiasa memberitakan Injil. Jadi waktunya baik ataupun tidak baik. Ya, jadi kita tuh diingatkan supaya kita selalu siap sedia, gitu ya. Dan kita juga bisa menyatakan, bisa menegur orang yang salah,
bisa menegur, bisa menasehati dengan sabar, dengan pengajaran-pengajaran gitu. Nah, tentunya kita ya di sini Rasul Paulus mau mengajarkan supaya kita tuh peduli ya. Kalau melihat teman kita, sesama pelayanan atau seiman, satu komsel, satu komunitas, mungkin kalau kita lihat dia salah, kita bisa menegurnya dengan kasih gitu. Eh, supaya ada rasa peduli, kita ada rasa peduli, jangan pura-pura enggak tahu gitu. Tapi bagaimana sebaliknya? Kalau seandainya posisi kita yang ditegur, posisi kita yang dinasehati gitu. Tentunya eh, kita mau rendah hati ya untuk menerima teguran, untuk dinasehati. Karena di ayat yang ketiga itu mengatakan, Rasul Paulus ngomong, karena waktunya itu nanti ada gitu. Orang-orang tuh tidak bisa menerima ajaran-ajaran yang yang benar lagi. Cuma mau yang enak-enak gitu. Seolah-olah hal yang salah yang dilakukan itu ya kayak dibenarkan lah gitu ya. Kayaknya kalau untuk ditegur, untuk hidup dalam kebenaran tuh susah, menerima yang kayak gitu tuh sudah susah. Jadi Rasul Paulus tuh sudah mengingatkan kita semua. Kalau itu tuh nanti ada waktunya ya mungkin eh, banyak juga kita temui orang-orang di sekeliling kita yang sudah meninggalkan Tuhan karena keadaan dia mungkin kok tidak baik gitu. Jadi mungkin dia kecewa atau dinasihati mungkin sudah tidak mau gitu ya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita pagi hari ini untuk kita juga peduli sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jika mereka salah, jika mereka mungkin lemah, kita nasihati, kita tegur. Dan bila posisi kita yang ditegur, yang dinasehati, kita juga rendah hati, supaya kita tidak hanya menerima ajaran-ajaran yang enak di telinga kita, tapi kita boleh mempunyai hati yang siap untuk menerima teguran juga, yang tujuannya supaya kita tuh tetap di dalam kebenaran tentunya ya, supaya kita tetap bisa setia, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita itu bisa awal dengan baik dan akhirnya juga dengan baik. Kita boleh setia. Sehingga seperti Rasul Paulus ini ya, kehidupannya dia sepertinya sudah mau kayak dieksekusi mungkin ya. Sehingga dia membuat pesan terakhir dia gitu kepada Timotius supaya dia bilang eh, saat kematianku sudah dekat, dia bilang di ayat yang ke-6 ini. Jadi dia pengen di akhir-akhir hidup dia, dia mau tetap setia, dia menyempat-nyempatkanlah menulis surat untuk si Timotius ini, dia mau meneguhkanlah iman Timotius beserta jemaat di sini, supaya ayo kita tetap setia, jangan sampai kita ini hanya mau yang enak-enak, mau dengar yang enak-enak, tapi bolehlah menasehati, saling menasehati, supaya iman itu tetap ada di saat sampai akhir kehidupan gitu. Nah, dia menegaskan kembali di ayat yang ke-7, dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, dia bilang. Nah, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi, Rasul Paulus ini begitu kuat melayani Tuhan, memberitakan Injil karena dia tuh tahu di akhir hidupnya, di saat dia setia sampai akhir, ada janji Tuhan, ada mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan. Dan juga untuk kita, dia juga bilang bukan cuma untuk dia gitu, tapi untuk semua orang, untuk semua orang yang tentunya merindukan kedatangannya, yang setia. Jadi biarlah kita boleh hidup setia, sehingga kerinduan Rasul Paulus itu juga boleh tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat juga beberapa hari yang lalu ya, almarhum Cedorkas itu di keadaan dia yang sulit pun dia tetap setia ya, maksudnya itu eh, melayani, memberitakan firman Tuhan gitu. Ya, itulah iman yang benar. Tentu kita juga mau bersama-sama apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh tetap setia tinggal di dalam Tuhan. Biar kita juga memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran bila kita salah, untuk menerima nasihat, juga kita bisa saling peduli untuk menasehati supaya kita boleh kuat sama-sama ya. Karena banyak hal mungkin yang membuat kita terkadang bisa menjauh daripada Tuhan, tapi biar kita sama-sama untuk belajar, saling menasehati, saling menegur, dan juga memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran. Dan perikop yang kedua, judulnya pesan terakhir. Di ayat yang ke-9, berusahalah supaya segera datang kepadaku.
karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galilea dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jadi engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dan perikop yang ketiga, judulnya Salam. Ayat yang ke-19, salam kepada Priscilla dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Nah, di perikop kedua ini, pesan terakhirnya Rasul Paulus, supaya dia tuh berpesan supaya datang gitu ya, maksudnya mungkin datang mengunjungi dia gitu ya. Jadi sedih juga ya ceritanya Rasul Paulus di perikop kedua ini. Dia ngomong berusaha segera datanglah kepadaku gitu di suratnya itu. Karena di pesan terakhirnya ini, di akhir hidupnya, dia ngomong, Demas itu telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi si Demas, ini yang dia ceritain ini, orang-orang ini, itu rekan-rekan pelayanan dia tadinya. Tetapi si Demas ini akhirnya meninggalkan pelayanan gitu. Mungkin ya tidak kuat dengan tekanan, mungkin tidak kuat dengan proses hidup di dalam melayani gitu, sehingga dia meninggalkan eh, meninggalkan si Paulus ini dalam pelayanannya karena mencintai dunia ini katanya gitu. Setelah mencintai dunia ini dia pergilah balik lagi ke Tesalonika gitu. Dan juga ada yang pergi ke Galilea dan pergi ke Dalmatia. Cuma Lukas dia bilang yang tinggal dengan dia. Nah, di ayat yang ke-11 ini supaya jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Markus ini juga rekan-rekan pelayanan dia ya. Di Kisah Para Rasul yang kita sudah pernah baca beberapa waktu lalu, si Markus ini maksudnya si Paulus ini pernah berselisih dengan Barnabas gara-gara Markus ya waktu itu ya, karena Markus itu pernah kayak meninggalkan pelayanan gitu ya. Tapi akhirnya mau ikut pelayanan lagi, jadi waktu itu si Paulus ngomong sama Barnabas waktu di Kisah Para Rasul itu mereka sempat berselisih. Tapi akhirnya di tengah perselisihan itu si Markus ini akhirnya ikut pelayanan juga ya sama Barnabas ya. Jadi mungkin waktu ini saya mendapatkan si Paulus ini melihat si Markus ini orang yang setia gitu, walaupun ya memang sempat meninggalkan pelayanan gitu, tapi akhirnya dia balik lagi dan sama-sama melayani. Dan di akhir hidupnya ini si Paulus pengen supaya jemput juga Markus, supaya Markus itu bawalah kemari ke tempat dia gitu. Karena pelayanannya penting bagiku, yang mungkin Rasul Paulus ingin ngomong apa gitu ya, menyampaikan pesan terakhirnya mungkin untuk si Markus kali ya, itu supaya dibawa juga gitu. Jadi kita belajar Rasul Paulus ini sungguh luar biasa ya, maksudnya dalam keadaan orang-orang yang banyak
meninggalkan dia dalam pelayanannya, dia tetap teguh, dia tetap setia, karena dia tuh benar-benar tahu iman dia di dalam Tuhan gitu. Dia benar-benar yakin. Pokoknya hidup dalam Tuhan tuh enggak sia-sia gitu, walaupun banyak hal yang sudah terjadi, penderitaan-penderitaan yang dia alami, tapi dia pegang janji Tuhan gitu. Untuk maksudnya sesuatu yang Tuhan kasih gitu ya. Apa apanya kesetiaan Paulus itu gitu. Ada janji Tuhan. Jadi dia tetap setia gitu. Jadi di ayat yang ke-14 juga yang ngomong tuh di suratnya Alexander itu tukang tembaga, dia itu sudah banyak jahat sama Paulus. Nah, supaya di ayat yang ke-15 juga supaya hendaknya engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Nah, di sini Paulus eh, perlakuan orang terhadap Paulus itu yang tidak baik gitu. Dia nasihati juga, jadi supaya waspada ya. Maksudnya waspada juga ya kamu ya dengan orang ini gitu. Tapi maksudnya mungkin supaya berhati-hati. Seperti kita juga kan hidupnya harus berhati-hati. Bukan cuma sekedar ya kita menolong atau berbuat baik, tetapi kita juga harus bijak. Kita juga harus berhati-hati supaya kita jangan kayak mana ya, kayak tidak dimanfaatin orang. Ya, mungkin seperti itu ya, Paulus itu menasihati supaya waspada, karena dia tuh menentang ajaran kita, jadi hati-hati gitu. Jadi perlu juga kita di dalam pelayanan kita mempunyai sikap yang berhati-hati. Nah, jadi eh, Rasul Paulus ini ngomong juga kalau ya kalau ada orang yang jahat juga ya itu bukan bagian kita lah gitu. Itu tuh urusan Tuhan. Bukan membalasnya gitulah ya, diserahkan kepada Tuhan semua apa yang orang sudah lakukan terhadap dia, dia serahkanlah kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus ini tahu kalau menghakimi kayak membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukan bagian dia, tapi itu urusan Tuhan. Jadi dia pokoknya lakukan bagian dialah gitu. Dia tidak membalas orang yang sudah jahat dengan dia, tetapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Sehingga dia tidak fokus dengan hal-hal yang kayak gitu, dengan hal yang orang yang menyakiti dia lah, yang sudah meninggalkan dia dalam pelayanannya lah, dikhianati lah, dia tidak fokus dengan yang kayak gitu. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan, karena dia tahu janji Tuhan. Ya orang-orang yang setia dengan Tuhan itu ada janji yang menanti. Jadi Rasul Paulus itu cukup mengenal Tuhan ya, sehingga goncangan apapun dalam kehidupannya dia tetap setia gitu. Dia tetap melihat janji Tuhan, dia tetap majulah gitu dalam mengiring Tuhan, dia tetap setia gitu. Jadi inilah yang pagi hari ini kita belajar untuk tetap setia, intinya tetap setia sampai akhir hidup kita, karena ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan di akhir hidupnya pun Rasul Paulus tetap menyempatkan menulis surat untuk menasehati Timotius beserta jemaat-jemaat yang ada di situ untuk tetap setia gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ko Heri. Oke, terima kasih Len. Ya, jadi ada beberapa hal yang tentu bisa kita pelajari. Bahkan saya percaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hal yang lebih lagi ketika Bapak Ibu baca lagi, renungkan lagi firman Tuhan hari ini. Jadi seperti apa yang kemarin juga Pak Yosia sampaikan bahwa surat kepada Timotius yang kedua ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam yang tercatat di dalam perjanjian baru. Ada 13 surat Rasul Paulus dan ini surat yang terakhir, walaupun urut-urutannya bukan urutan yang terakhir Bapak Ibu ya. Karena kan yang menyusun urut-urutan Alkitab ini kan bapak-bapak gereja pertama waktu konsili di Nicea. Itu namanya kanonisasi. Nah, jadi sehingga kita tahu dari fase yang keempat ini, dari apa yang Paulus ungkapkan, ya bahwa dia tahu bahwa hari-hari kematian sudah semakin dekat karena eksekusi dari vonis yang dia terima yaitu hukuman mati di Roma itu juga akan segera dilaksanakan. Nah, tetapi tentu seperti apa yang tadi Leni sampaikan di perikop yang pertama, bahwa hari-hari ini akan datang masa di mana orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat,
tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bahkan mereka ya anggap seperti dongeng. Dan ini bukan bicara tentang dongeng nenek tua Bapak Ibu, tapi ini bicara tentang khotbah di mimbar yang disebut gereja. Nah, makanya banyak orang Kristen kadang lebih suka cari gereja-gereja yang isi khotbah-khotbahnya itu motivator-motivator yang memberikan hal-hal yang memotivasi. Salah, sepenuhnya nggak salah kalau mimbarnya seimbang. Bukan hanya memberitakan hal-hal motivasi, motivator, berkat, tapi tidak pernah menyentuh tentang yang namanya dosa, kesalahan, sehingga menjadi pengingat bagi jemaat untuk terus hidup dalam kebenaran. Nah, itu yang bisa menjadi bahaya. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi, orang bisa milih khotbah sesuka hati dia. Ya inilah memang digenapi. Orang bisa favorit dengan satu pendeta karena dia tahu khotbahnya itu memotivasi dia. Pendeta yang lain dia tidak mau dengar, apalagi kalau yang pengajaran tentang teguran, tentang hal-hal yang menakutkan menurut versi dia ya, tentang kalau bicara tentang akhir zaman. Nah, sehingga banyak orang yang mulai punya idola. Siapa nih pengkhotbah, siapa nih yang paling jadi idola? Ya karena memang keputusannya di tangan kita. Kita mau dengerin yang model seperti apa. Jadi ini salah satu penggenapan dari apa yang Paulus tulis, bahwa orang-orang yang akan mengumpulkan. Jadi bukan orang yang datang mencari, tapi orang yang punya kemampuan untuk mengatur siapa yang mau dia dengar. Dan inilah dunia hari-hari ini. Bahkan bukan hanya bicara tentang mimbar gereja, bahkan ketika nasihat secara personal seperti yang Leni tadi katakan, orang akan lebih suka mencari pembenaran berkali-kali seperti yang saya katakan. Orang bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Bahkan ketika orang mau mencari nasihat untuk masalah dia, dia pun akan pilih orang. Tidak hanya kepada bapak rohaninya yang kadang bisa tegur, kadang bahkan bisa tegas. Mereka bisa pilih suka-suka dengan siapa. Bahkan ya nggak usah jauh-jauh, contoh di dalam keluarga, anak-anak saja bisa memanfaatkan perbedaan pendapat di antara orang tuanya. Wah, kalau sama mama enak nih, nggak pernah marah. Oh, tapi kalau urusan jajan enak sama papi nih, pasti dikasih. Nah, jadi itulah realita dunia hari-hari ini. Tapi tentu ini juga menjadi satu hal yang mawas diri bagi kita. Seperti yang kemarin saya katakan di 2 Timotius pasal 3. Daftar kejahatan manusia akhir zaman itu bukan hanya untuk kita bisa menilai bahkan menghakimi, tapi itu untuk mawas diri kita. Jangan sampai 18 item itu ada di dalam hidup kita, satu item pun jangan. Begitu juga dengan apa yang Paulus sampaikan pagi hari ini yang kita baca dalam surat 2 Timotius 4 ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menggenapi firman Tuhan ini. Cari khotbah hanya untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan daging kita. Tapi ketika dengerin khotbah yang menegur, bukannya kita segera bertobat, malah kita pura-pura nggak tahu, scroll HP, nggak peduli lagi, nggak dengerin khotbah, terserahlah kau mau ngomong apa. Nah, atau ketika dinasehati dan itu eh, menempelak kita, kita malah luka batin sama orang yang nasihati kita malah jauhi dia, nggak mau tahu lagi, pokoknya cari yang menyenangkan diri. Nah inilah dunia hari-hari ini, manusia model akhir zaman. Tapi tentu sekali lagi ini menjadi hal yang mawas diri bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Karena ujungnya hanyalah mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri. Nah, kalau di perikop yang kedua ya seperti tadi Leni sudah jelaskan, Markus artinya seperti kemarin juga pernah disampaikan Pak Hayong di yayasan, nggak ada manusia yang sempurna, termasuk Paulusnya sendiri juga nggak sempurna. Dia dulunya orang kolerik yang keras minta ampun, dari dulu dia penganiaya jemaat,
Sampai akhirnya awal-awal dia pelayanan, dia tegas, keras, tapi semakin ke sini kan kita baca surat-suratnya, semakin tua, menjelang ajal, dia lebih lembut, lebih bijak. Ya tentu ini pembelajaran bagi kita. Nggak nunggu kita tua juga sih. Nggak nunggu sampai kita sadar kita sudah hampir mati baru jadi sabar, lembut, bijak. Nggak juga sih. Walaupun ya seperti Paulus, ini kan sebuah pembelajaran bagi kita. Ya nggak usah nunggu hampir mati baru lembut, tapi belajarlah dari apa yang kita terima. Nah, seperti Lukas, ya Lukas ini penulis Injil Lukas, penulis Kisah Rasul, dan sebagian besar surat Rasul Paulus itu ditulis oleh tangan Lukas, karena memang dia dokter, dia cermat, dia detil, kan hanya beberapa surat yang Paulus tulis dengan tangannya sendiri. Nah, jadi tentu Bapak Ibu ada banyak hal yang bisa kita pelajari, dan silakan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu. Pak Simon mau tambahkan sesuatu dari apa yang kita baca hari ini? Cukup, Her, cukup jelas sudah. Oh, oke ya. Jadi mari Bapak Ibu terus kita bertumbuh di dalam Tuhan dan kita setia sampai akhir. Seperti pesan yang pertama tadi ya, mari beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Karena hari-hari ini kalau kita mau sadar, satu-satunya kita butuhkan itu adalah firman. Seperti lagu yang mungkin beberapa hari yang lalu kita nyanyikan. Zaman sekarang berjagalah, dunia sedang bergelora. Dan hal yang membuat kita bisa tenang hari-hari ini hanya firman Bapak Ibu. Nah jadi tentu kita yang hidup dalam firman bisa tenang dalam keadaan ini. Di sekeliling kita hari-hari ini ada banyak orang yang gelisah. Mari jadi pemberita-pemberita firman, berikan nasihat-nasihat firman, teguhkan hati orang, kuatkan hati orang untuk tetap setia sampai akhir. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih Leni. Oke, Willy yang doa ya, nanti akan ditutup oleh Leni. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau temui kami Tuhan dalam keadaan setia di dalam akhir pertandingan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau setia sampai akhir. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Jeleni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau selalu memberkati setiap kesehatannya, kerjaan apapun, usaha apapun, Kau berkati juga Tuhan. Berkati juga suami serta anak-anak dan keluarganya Tuhan. Kami serahkan Jeleni ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa memberkati kesehatannya Tuhan. Pulihkan, mampukan dia Tuhan untuk kuat selalu Tuhan. Dalam setiap kesehatan pemulihannya Tuhan kami serahkan Pak Ongko dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kau memberkati orang-orang yang senantiasa berada di sisinya Tuhan, menjaganya selalu, kuatkan, mampukan mereka untuk mendampingi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Dorcas Tuhan, penghiburan yang datang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menghiburnya, keluarganya Tuhan. Biarlah apapun yang ditinggalkan, iman yang benar, iman yang besar Tuhan yang ditinggalkan Bu Dorcas Tuhan menjadi penerus untuk anak-anaknya Tuhan. Biarlah Bu Dorcas menjadi contoh Tuhan untuk kami Tuhan, selalu setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarganya dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menjaga, memberkati, melindungi anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan dari pagi hingga malam nanti Tuhan, Engkau selalu menyertai melindungi kami Tuhan. Setiap kesehatan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan jika ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
untuk orang-orang sekitar kami, keluarga kami yang khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau taruh hati mereka, jamah hati mereka Tuhan, untuk bisa mengenal Engkau Tuhan. Melalui hidup kami bisa memberitakan Injil sehingga mereka bisa menerima kebenaran akan Engkau Tuhan. Mereka bisa menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan semakin damai sejahtera Tuhan. Semakin Engkau memberkati apapun itu Tuhan, baik itu perekonomian, ya Tuhan, semakin baik ke depannya Tuhan. Juga berdoa untuk para pemimpinnya, dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Engkau kasih roh hikmat takut akan Engkau, membuat keputusan selalu takut akan Engkau Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang mereka putuskan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa seluruh negara Tuhan yang dalam kondisi perang Tuhan. Biarlah perang ini bisa berakhir Tuhan dan damai sejahtera-Mu datang kembali sehingga keadaan perekonomian dunia baik-baik saja Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam-Mu pengharapan selalu ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan untuk kami bersama-sama, Tuhan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapak kami boleh terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang peduli dengan orang lain, bisa menegur, menasihati orang lain Bapak. Dan juga biarlah kami sendiri pun boleh memiliki sikap hati yang benar bila kami ditegur, bila kami dinasehati. Sehingga kami boleh bersama-sama hidup di dalam iman kami yang benar di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan juga Engkau terus memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Di saat kami memberitakan firman juga Tuhan memberkati supaya mengurapi sehingga Tuhan orang-orang yang kami layani boleh terus mengalami pertumbuhan. Kami boleh terus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang bekerja, yang membuka usaha Tuhan, yang kuliah, yang bekerja sekolah, Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran dan boleh menjadi berkat. Dan pada akhirnya biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Besok kita off karena kita mau ibadah Jumat Agung.